Baik, selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Baik, Ibu. sehat. Baik, sehat ya. Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, izinkan Ibu mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Baik, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ibu tunjuk Loh Astiniasih untuk membacakan doa. Ya, baiklah. Terima kasih, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita mengawali dengan mengucapkan doa belajar. Silakan mengambil sikap amustikarana. Om Awiginam Astu Nama Sidang. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Saraswati Nama Stubiam Wara Deka Marupini Widya Rambam Karisyami Sidir Bawan Tume Sada. Om Santi 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 Om. Doa Baik, selesai. terima kasih Loh. Baik, Iya, anak-anak, apa ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? hadir semua, Bu. Hadir Hadir semua, Bu. semua. Baik, bagus sekali ya. Baik, kita lanjutkan. Anak-anak, apakah anak-anak masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ya, masih, Masih, Bu. Bu. Ya, yaitu tentang apa? Karma Karma pala, pala, Bu. Bu. Ya, tentang karma pala. Ada yang masih ingat apa itu karma pala? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, apa itu? Yang pertama, lo astiniasi. Karma pala itu merupakan bagian dari Pancasrada, Bu, yang artinya hasil dari perbuatan. Ya, bagus sekali. Ya, Gede Mustiana. Ya, Bu. Karma pala merupakan bagian dari Pancasrada yang artinya hasil dari perbuatan, Bu. Ya, bagus sekali. Nah, pembelajaran kita yang minggu lalu itu sangat erat kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini ya terkait dengan hukum Hindu. Ada yang disebut dengan sebab dan juga ada yang disebut dengan akibat. Ya, baik kita lanjutkan karena kalian sudah paham ya. Nah, materi kita hari ini adalah tentang sejarah perkembangan dari hukum Hindu. Kita akan mempelajari tentang pengertian dari hukum Hindu, kemudian fungsi dan pentingnya hukum Hindu dalam masyarakat, kemudian tentang sejarah perkembangan hukum Hindu. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut, Ibu ingin menanyakan beberapa hal dulu terkait dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah mendengar kata hukum? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah. Kalau kalian pernah mendengar kata hukum, apa yang kira-kira ada di pikiran kalian? Aturan, Bu. Peraturan, Bu. Aturan, ya, peraturan. Sanksi. Lagi? Sanksi. Sanksi. Ya, Hmm, bagus sekali. Ketertiban. Ketertiban, keharmonisan apabila melaksanakannya. Ya, jadi sudah bagus sekali. Jadi adanya sebuah hukum itu tentunya ada sebuah aturan atau peraturan di mana itu semuanya ya kita diatur untuk menjadi suatu hal yang positif ya untuk menjaga sebuah keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, siapa sekarang yang bisa memberikan contoh bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran dari segi hukum? saya, Bu. Iya, lewat sini. Misalnya menerobos lampu merah misalnya, Bu. Lalu Iya, lintas itu, Bu. Tidak iya. pakai Lagi? helm, Bu, di jalan. Ya, apakah kalian pernah seperti itu? Pernah, Bu. Pernah. Apakah hal itu bagus? Enggak, Bu. Tidak, Tidak. Bu. Ya, Salah. salah ya. Kalau Iya, Gede Bu. pernah? Pernah, Bu. Ya, melakukan apa pelanggaran hukumnya? Tidak pakai helm, Bu. Tidak pakai helm. Itu berarti tidak boleh dilakukan. Jadi hukum itu Ya, atau Bu. aturan itu harus dilaksanakan ya. Nah, kemudian bagaimana jika seseorang melanggar hukum? Ada sanksinya, Bu. Ada sanksi. Kalau tidak ada sanksi, bagaimana? Pasti akan mengulang, Bu. Tidak Pasti ada akan efek mengulang. jerahnya, Bu. Nah, seperti itulah ya anak-anak ya. Jadi ada sebuah aturan, ada juga sanksi. Itu yang terkait dengan hukum. Kemudian kita lanjut. Anak-anak tadi kalian sudah mengetahui ya sekilas sedikit tentang materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang hukum ya, tentang hukum Hindu ya.
Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kalian dapat menjelaskan tentang pengertian dari hukum Hindu, kemudian dapat menjelaskan pentingnya hukum Hindu dalam masyarakat, kemudian yang terakhir dapat menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan hukum Hindu. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Ya, apa yang kalian ketahui atau kalian temukan kaitan dengan gambar dengan materi yang tadi sudah kalian jelaskan? Saya, Bu. Iya, silakan loh. Ya, gambar yang pertama ini kan menunjukkan situasi di jalan raya, Bu, berlalu lintas. Jadi kaitannya dengan materi kita, ini merupakan salah satu bentuk aturan yang harus ditaati oleh warga masyarakat ketika ada di melaksanakan aktivitas dalam hal ini berkendara begitu Bu, sehingga diharapkan mematuhi aturan lalu lintas tersebut untuk membuat situasi lalu lintas itu menjadi tertib Bu, begitu. Bagus sekali ya. Nah, jadi anak-anak ya, yang di sebelah kiri ini merupakan sebuah ada aturan ya, kemudian di sebelah kanan ini ada rambu-rambu. Nah, sama seperti Rambu-rambu. kehidupan kita ya anak-anak, itu ada rambu-rambu yang mengatur kehidupan kita dalam bermasyarakat. Kalau di jalan mungkin ada lampu merah, kemudian lampu kuning, kemudian lampu hijau. Ini merupakan sebuah simbol. Di masyarakat juga sama seperti itu. Ada aturan-aturan yang memperbolehkan kita melakukan sesuatu, ada juga peraturan yang tidak memperbolehkan kita. Adanya hak dan juga kewajiban. Nah, kemudian selanjutnya, ini ada sebuah gambar apa anak-anak? Tabrakan, Bu. Ya, kecelakaan Bu. Kecelakaan. Kecelakaan. Iya, inilah sebuah akibat atau adanya sanksi yang tadi berkaitan dengan materi yang kita bahas terdahulu yaitu karma pala. Apabila kita ya melakukan sebuah pelanggaran, maka akan ada sanksi atau akibat. Kalau seperti tadi ilustrasinya di jalan raya, ya berarti kalau kita melanggar akan terjadi sebuah kecelakaan yang akan mengakibatkan ya hal-hal yang tidak bagus dari kita Dan untuk juga orang masyarakat, lain. Bu. Ya, Ya. untuk orang. Baik, kita langsung masuk ke materi kita. Ya, tadi kalian sudah mendapatkan gambaran tentang hukum. Ya, kita masuk ke hukum Hindu. Ya, kita tahu bahwa Hindu itu merupakan agama kita. Ya, sekarang bagaimana kaitan hukum yang tadi dengan agama kita? Seperti terlihat dalam gambar. Ada yang tahu bagaimana kaitannya atau kalian mengetahui tentang gambar ini? Ya, Bu. Ya, silakan Gede. Ya, adanya dari gambar tersebut dikaitkan dengan materinya, yaitu adanya sebuah aturan dalam menjalankan tradisi keagamaan, adanya sebuah etika dan norma, terlihat hampir seluruh masyarakat mengikuti kegiatan keagamaan dengan baik, memakai pakaian yang sesuai, serta menggunakan sarana upakara yang telah ditentukan, Bu. Ya, bagus sekali. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan lo. Jadi dengan melihat dua gambar yang Ibu tampilkan ini, berarti bisa dijelaskan bahwa hukum Hindu itu adalah aturan yang bersumberkan dari agama Hindu yang mengatur kehidupan masyarakat Hindu, mulai dari tata keagamaannya, etika dalam pelaksanaannya, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah mengatur kehidupan umat Hindu sebagai warga negara juga, Bu. Iya, bagus sekali. Ya, semuanya pada pinter semuanya ya. Nah, anak-anak ya, di dalam masyarakat kita tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya tradisi. Nah, tradisi itu akan bisa berjalan dengan baik apabila ada sebuah dasar. Ya, ada sebuah hukum, ada sebuah aturan yang mengatur bagaimana kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat itu berjalan. Ya, kita lihat hampir semuanya mempergunakan pakaian putih. Itu menandakan ya ada sebuah aturan sosial meskipun tidak secara langsung. Ya, ketika melihat kita bersembahyang, pastinya yang pertama ya ada upakara, kemudian yang kedua kita harus beretika, ya, sopan santun, tidak boleh berkata yang kasar dan lain sebagainya. Ya, berarti ada aturan di masyarakat. Ya,
Sangat bagus sekali jawabannya. Kemudian kita lanjut ya. Nah, kalian perhatikan gambar yang terkait dengan hukum Hindu di bawah ini. Ya, apa yang kalian bisa lihat anak-anak? Gambar awig-awig, Bu. Gambar, Bu. Gambar awig-awig. Awig-awig itu merupakan aturan ya di suatu wilayah. Ya. Jadi, awig-awig itu adalah sebuah aturan yang mengatur adanya hak dan kewajibannya. Kemudian, apakah awig-awig di masing-masing wilayah itu sama, anak-anak? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Ya, Tidak, bisa jadi berbeda, Bu. bisa jadi berbeda. Apa yang mengakibatkan atau apa yang menyebabkan? Latar Karena belakang wilayahnya masyarakatnya, masing-masing berbeda, Bu. Iya, bagus sekali. Nah, latar anak-anak, belakang masyarakat juga, Bu. iya, bagus sekali. Ya, jadi hukum Hindu itu yang bersumber dari Weda, ya, dari pedoman kitab suci kita, itu terserap ke dalam wilayah yang menjadikanlah dia ya membentuk sebuah awig-awig. Ya, jadi awig-awig ini dasarnya adalah dari hukum Hindu dan hukum Hindu itu bersumber dari kitab suci Weda. Weda. Ya. Nah, sebelum awig-awig ini muncul anak-anak, ya apakah mungkin terjadi sebuah perdebatan? Bisa jadi ya, Bu. Ya, Bu. Tentunya pasti terjadi perdebatan ya, karena Ya, masing-masing orang itu memiliki pemikiran yang Yang berbeda. berbeda. berbeda-beda. Ya, jadi Pemahaman yang berbeda, Bu, mengenai iya, sesuatu. betul juga pemahamannya berbeda sehingga akan memunculkan perdebatan. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal atau awal mula terjadinya hukum Hindu. Kalau kita nanti akan bahas tentang sejarah dari perkembangan hukum Hindu, adanya sebuah perdebatan, ya, adanya sebuah konflik ya dari orang-orang terdahulu atau yang disebut dengan Maharsi. Kemudian kita lanjut. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa hubungan dari kedua gambar di bawah ini? Tadi Ibu sudah menjelaskan sedikit tentang kitab suci kita. Saya, Bu. Ya, Bu. silakan lo dulu. Ya, terima kasih, Bu. Gambar yang Ibu tampilkan ini, gambar yang pertama, ini adalah gambar daripada kitab suci Weda, Bu. Nah, sementara yang di sebelah kanan adalah kitab daripada Weda dalam kategori Manawa Dharma Sastra termasuk daripada Weda Semerti. Ini artinya bahwa Manawa Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu merupakan penjabaran daripada kitab Weda Sruti, Bu. Yang pertama, Bu. Ya, Weda Semerti ya, bukan Weda Sruti Ya. 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 Kemudian bagus sekali. Ya, terima kasih. Kemudian Gede Mustiana, apa yang kamu tangkap? Ya, dari kedua gambar tersebut di atas, ya, dari gambar pertama ke gambar kedua itu menunjukkan bahwa dari kitab Weda ini kemudian dijabarkan ke dalam Weda Semerti, Bu. Iya, bagus sekali. Nah, tentunya anak-anak dalam membuat sebuah peraturan itu harus ada yang disebut dengan pedoman. Ya, ada dasar. Jadi tidak sembarangan membuat awig-awig, ya, membuat suatu peraturan. Tentunya harus berdasarkan dharma. Dan dharma itu sendiri adalah berasal dari Weda. Dan Weda itu merupakan berasal dari Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa. Ya, jadi Weda itu bukan merupakan buatan dari manusia ya atau disebut dengan aporusea itu adalah dibuat oleh Tuhan hanya saja para maharsi yang menerima wahyu. Kemudian kitab Manawadharma Sastra inilah ya yang menjadi dasar kita. Jadi isi dari kitab Manawadharma Sastra itu berisi tentang banyak sekali hal-hal yang mengatur tentang kehidupan kita bermasyarakat, kemudian kehidupan kita beragama dan juga kehidupan kita bernegara. Ya, jadi kita harus tunduk pada dua hukum, yaitu hukum negara dan juga hukum agama atau hukum alam atau disebut dengan hukum reta. Nah, pemahaman kalian sudah cukup ya anak-anak, Ibu perhatikan. Sekarang kita lanjut ke diskusi. Nah, anak-anak, Ibu sudah membagikan LKPD kepada kalian atau lembar kerja peserta didik ya. Ibu sudah mencantumkan link di grup WA kalian ya. Silakan dibuka. Kita akan memulai pada diskusi ya. Silakan membentuk kelompok. Ibu akan membentuk menjadi dua kelompok, ada kelompok 1 dan juga kelompok 2. Ibu akan tampilkan kembali apa isi dari link LKPD. Ya. Untuk kelompok 1, ya kalian akan mempresentasikan hasil dari
kerja kelompok kalian, ya, yaitu terkait dengan gambar. Apa yang ada di pikiran kalian melihat gambar di bawah ini? Coba kaitkan dengan sejarah perkembangan hukum Hindu. Itu untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2, ya, apa hubungan dari ketiga gambar di bawah ini jika dikaitkan dengan hukum Hindu? Yang pertama itu ada gambar, ada perbedaan sudut pandang, ya. Di gambar itu ada yang memandang dari sebelah kiri, ada yang memandang dari sebelah kanan, itu berbeda. Kemudian ada sebuah hukum, kemudian ada sebuah pustaka suci Weda. Baik, Ibu akan memberikan kalian waktu untuk berdiskusi dengan teman-teman kalian. Ya, Bu. Silakan. Apakah sudah selesai, anak-anak? Sudah, Bu. Belum, Bu. Lagi sebentar, Bu. Belum. Iya, kita tunggu temannya ya. Nah, anak-anak, perkembangan hukum Hindu itu sangat erat kaitannya dengan adanya sebuah aturan dalam masyarakat yang kita rasakan hari ini. Jadi ada dasar-dasar hukumnya. Kelompoknya Gede Mustiana sudah siap? Sudah, Bu. Sudah, ya. Silakan, boleh langsung presentasi, nak. Oke, makasih, Bu. Saya mewakili kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan kaitan dengan sejarah perkembangan hukum Hindu, Bu. Ya. Baik, kitab hukum Hindu memiliki sejarah dalam perkembangannya, dan jika berbicara tentang sejarah, kita akan mengetahui tentang adanya para tokoh atau resi pada masa itu sebagai penerima wahyu. Di gambar ada seorang resi yang sangat berjasa dalam menyusun kitab hukum Hindu, Bu. Iya, bagus sekali. Ya, jadi di gambar ini ada seorang maharesi. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang sejarah, seperti tadi dijelaskan, bahwa sangat erat sekali kitab suci kita, kemudian hukum Hindu kita, ya. Jadi para maharesi inilah yang menjadi tokoh utama terdahulu, ya, di mana akan terjadi sebuah perdebatan, ya, memiliki perbedaan pandangan. Nah, para maharesi ini sebagai penerima wahyu memiliki pemikiran juga, ya, terkait dengan hukum Hindu yang tidak bisa kita lepaskan. Jadi peran dari seorang maharesi itu sangat berjasa sekali. Sehingga dalam upacara-upacara yatnya, ya, ada yang disebut dengan resi rene, kita memiliki hutang terhadap para maharesi yang karena sudah berjasa. Ya, berikan kita sebuah ilmu pengetahuan, kemudian sebuah aturan-aturan dalam kehidupan kita. Ya, bagus sekali ya, Gede Mustiana. Terima kasih, Bu. Ya. Kemudian kelompok 2 apakah sudah siap? Ya, sudah, Bu. Iya, silakan langsung dipresentasikan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya mewakili dari kelompok 2 untuk mempresentasikan daripada gambar yang kedua. Jadi, gambar yang kedua ini jika dikaitkan dengan hukum Hindu, Bu, berarti dia berbicara mengenai bagaimana pentingnya hukum Hindu itu dalam masyarakat, Ibu. Jadi, hukum Hindu itu berarti perundang-undangan yang merupakan bagian terpenting dari kehidupan. Dharma dipandang sebagai hukum Hindu, dan dalam beragama serta bermasyarakat ada kode etik yang harus dihayati dan diamalkan sehingga menjadi kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Ya, ya. Jadi Ibu jelaskan sedikit, ya, tadi sudah dijelaskan oleh Yasi, ya. Terima kasih sekali. Jadi seperti tadi Ibu jelaskan adanya sebuah perbedaan sudut pandang yang mengawali, ya. Nah, di sini akan muncul sebuah aliran, ya. Ada 3 aliran yang mempengaruhi hukum Hindu. Masih ingat anak-anak aliran apa saja? Oh iya, masih ingat, Bu? Ya, apa saja alirannya? Ada 3, Bu. Ya, ada 3, apa saja? Mitaksara, Bu. Ya, lagi. Kemudian Dayabaga. Ya, Selanjutnya Yajnavalkya, Bu. Yajnavalkya, Bu. ya, bagus sekali ya. Jadi adanya perbedaan sudut pandang inilah yang mengakibatkan munculnya sebuah aliran. Ada 3 aliran yang sangat mempengaruhi dari perkembangan hukum Hindu itu sendiri, ya, dari India kemudian sampai ke Indonesia sampailah tiba di Bali.
Ya, sejarahnya itu sangat panjang sekali. Jadi 3 aliran itu adalah yang pertama Yajnavalkya, kemudian aliran Mitaksara, dan juga aliran Dayabaga. Ya, inilah yang sangat mempengaruhi hukum ini. Ya, jadi untuk membentuk sebuah hukum anak-anak itu perlu adanya dasar. Dan dasar yang paling kuat dalam membentuk sebuah hukum itu yang dipercaya oleh semua orang itu adalah Pustaka Suci Veda. Yang dalam hal ini adalah Manawa Dharma Sastra. Ya, bagus sekali anak-anak. Ya. Nah, tadi kalian sudah mempresentasikan. Ya. Nah, sekarang kita simpulkan dulu. Ya, sekarang kita simpulkan dulu. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan Saya, eh, Bu. ya pembelajaran kita yang tadi? Ya, silakan Ya, loh saya, Bu. Astuni. Ya, terima kasih atas kesempatannya teman-teman. Izinkan saya mewakili untuk menyampaikan hasil kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ada 3 tujuan pembelajaran yang dicapai pada hari ini. Yang pertama mengenai pengertian hukum Hindu. Yang dimaksud dengan hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh yang menyangkut tata keagamaan, mengatur hak dan kewajiban manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial serta manusia sebagai warga negara atau tata kenegaraan. Nah, kemudian yang kedua, pentingnya hukum Hindu. Nah, hukum Hindu itu berarti perundang-undangan yang merupakan bagian terpenting dari kehidupan. Dharma dipandang sebagai hukum Hindu. Dalam beragama dan bermasyarakat ada kode etik yang harus dihayati dan diamalkan sehingga menjadi kebiasaan-kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya mengenai sejarah perkembangan hukum Hindu. Awal mulanya terjadi perdebatan di mana ada beberapa resi seperti misalnya Gautama, Budayana, Sangkalikita, Wisnu. Nah, dari beberapa pendapat Maharsi inilah kemudian muncul 3 aliran. Yang pertama Yajnavalkya oleh Maharsi Yajnavalkya, yang kedua aliran Mitaksara oleh Wijnaneswara, dan yang terakhir aliran Dayabaga oleh Jimutawana. Nah, kemudian dari India perkembangan hukum Hindu ini masuk pula ke Indonesia. Hanya saja dari ketiga aliran itu yang masuk ke Indonesia yang mempengaruhi di Indonesia itu adalah aliran Mitaksara dan Dayabaga. Nah, Mitaksara dan Dayabaga ini bisa dilihat dari beberapa lontar seperti misalnya lontar Usana, Gajah Mada, Sarasa Muscaya, Utara Manawa, Agama, Adigama, dan yang lain-lainnya. Dan ini bisa dilihat dari pada masa peninggalan dari kerajaan Hindu. Demikian Ibu yang bisa disimpulkan sebagai hasil pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih loh Astiniasi ya sudah menyimpulkan. Ya, jadi dari 3 tujuan pembelajaran kita hari ini, berarti kalian sudah bisa menyimpulkan dan kalian sudah bisa memenuhi tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama itu tentang pengertian dari hukum Hindu, kalian sudah paham. Kemudian yang kedua tentang pentingnya hukum Hindu di masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu tentang bagaimana sejarah perkembangan. Baik, kita akan evaluasi dulu ya. Karena kalian sudah menyimpulkan, kita evaluasi dulu. Ya, untuk soal evaluasi, Ibu sudah kirimkan di grup WA kalian. Itu Ibu tampilkan lagi ada 3 pertanyaan. Jelaskan pengertian dari hukum Hindu, kemudian jelaskan mengapa hukum Hindu itu penting, dijadikan dasar dalam membuat peraturan, kemudian jelaskan sejarah perkembangan dari Hindu. Baik, anak-anak silakan dikerjakan, bisa langsung mengerjakan di link yang sudah Ibu bagikan di grup kalian. Ibu kasih Baik, kalian Bu. berapa menit? Ya, Bu. Baik, anak-anak. Sudah selesai, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Ya, ya. Bu. Ya. Bagi anak-anak nanti yang kalian mendapatkan nilai masih di bawah KKM, Ibu akan memberikan remedial ya bagi kalian yang sudah memenuhi standar nilai KKM, Ibu akan memberikan kalian nanti pengayaan. Baik, anak-anak, ya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Sangat menarik, Bu. Sangat menarik Baik, Bu. ya. Bagus, Bu. Iya, bagus ya. Ya, apa manfaat yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini kira-kira? Menjadi termotivasi, Bu, untuk lebih mentaati aturan yang ada di lingkungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Iya, bagus sekali. Jadi termotivasi untuk selalu mengikuti semua peraturan yang Mengikuti ada. aturan, Bu. Ya.
Ya, mengikuti peraturan yang ada di masyarakat. Ya, kalau waktunya Ya. sembahyang, kalian harus ikut sembahyang. Kemudian waktunya kalian beretika di dalam masyarakat, misalnya pada saat ngupin dan lain sebagainya, itu harus sesuai. Ya, jadi kita sebagai umat Hindu harus selalu berpedoman pada kitab suci kita tidak boleh meragukannya karena itu merupakan wahyu dari Tuhan. Ya. Nah, untuk tugas mandiri anak-anak, ya, jadi silahkan nanti kalian berdiskusi dengan orang tua kalian ya tentang bagaimana tumbuh kembang keberadaan hukum Hindu di wilayah tempat tinggal kalian. Ya, diskusikan dengan orang tua, kemudian membuat laporan. Silahkan kalian membuat laporan, kemudian dikumpulkan minggu depan. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya, silakan kalian pelajari materi yang terkait dengan sumber-sumber hukum Hindu. Ya, karena materi ini merupakan materi pertemuan kita berikutnya. Supaya nanti kita terjadi interaksi yang bagus, yang menarik seperti hari ini. Sudah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Ya, Bu. Ya, baik anak-anak karena sudah waktu ya. Terima kasih atas perhatian kalian ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Enggak, Bu, cukup. Ya, Bu. Tidak, sudah jelas ya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Sudah. baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan, silakan kalian belajar dengan baik di pertemuan berikutnya. Baik, Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Ibu tutup dengan Paramesanti. Om Santi Om Santi, Santi. Santi, Santi. Oh.